dunia. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu sebagai salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus sangat letih dan lemah, padahal tempat yang dituju masih jauh. Maka para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib Yesus di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Memanggul salib merupakan ukuran kelayaan seorang pengikut Yesus, karena Yesus sendiri bersabda, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi bagi orang Kristen, salib sungguh tak terelakkan. Salib adalah beban yang harus kita pikul. Namun kita akan mampu memikul beban berat itu kalau kita saling membantu, bertolong-tolongan, memanggul bebanmu. Maka kamu memenuhi hukum Kristus. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Simon dari Kirene, untuk mengajar kami untuk meringankan beban penderitaan orang. Kami bersyukur karena melalui hal yang kecil, kami memperkenankan ambil bagian dalam salib-Mu yang berat. Semoga hari ini kami tidak takut menolong sesama kami yang sedang menderita, apapun risikonya, sebab telah Tuhan kami pilih dari sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Wajah Yesus diusap oleh Veronika. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Wajah Yesus kotor oleh darah, keringat, dan debu. Semarak dan ketampanan wajahnya terasa sirna. Tepatlah kepada Yesaya. Banyak orang akan tertegun memandang Dia. Begitu buruk rupanya, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Ia tidak tampak, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang Dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita tidak menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia. Kendati begitu, masih ada orang yang bersimpati kepada Yesus, yakni Veronika. Ia maju mendekati Yesus, lalu mengusap wajahnya. Dengan tindakannya yang sederhana, Veronika telah menolong orang yang menderita, menghibur orang yang berduka. Ia memberi contoh kepada kita mengamalkan amanat salah seorang Rasul Yesus.
kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami yang sering takut menolong orang yang menderita. Semoga teladan Veronica membuat kami berani berbuat sesuatu meskipun kecil untuk meringankan beban mereka yang sedang menderita. Dengan demikian kami meringankan pula beban, sebab Engkau telah menderita demikian. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Tuhan kasihanilah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah ya Tuhan dan bersyukur padamu, sebab dengan salib suci-Mu telah menebus dunia. Kendati sudah ditolong oleh Simon dan Kirina, dan wajahnya sudah dibersihkan, tubuh Yesus tidak bertambah segar. Salib yang menindih di pundaknya terasa semakin berat. Perjalanan sangat jauh, Yesus semakin payah. Untuk kedua kalinya Yesus jatuh. Meskipun begitu, dengan tabah dan teguh hati Ia bangun. Lalu diangkatnya kembali salib berat itu. Ia meneruskan perjalanan tanpa mengeluh. Apa yang dinubuatkan Yesaya ini menjadi kenyataan. Dia dianiaya, dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang mengeluh di depan orang-orang yang memgunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Marilah berdoa. Ya Yesus yang kawal, bantulah kami agar kami mampu bangkit dari kelemahan kami. Semoga kami mampu memperbaiki diri dan berani bangkit dari dosa-dosa kami, seperti mau bangkit kembali ketika jatuh tertimpa salib. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, Yesus menghibur perempuan-perempuan yang mengasihinya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. sebab dengan salib suci-Mu telah menebus dunia.
Tatkala Yesus menapahi jalan salibnya menuju Golgota, banyak orang mengikuti dia. Di antaranya banyak wanita yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Kita sering tidak punya waktu dan hati untuk orang lain. Kita sibuk dengan diri kita sendiri saja. Apalagi kita gampang merasa bahwa penderitaan kita lah yang paling berat dan orang lainlah penyebab penderitaan kita. Kita sendiri susah, mana mungkin harus menghibur orang lain. Beginilah kita sering menderita. Yesus memberi teladan supaya kita menghibur orang lain meskipun kita sendiri sedang menderita. Tetapi lebih dari itu, kita perlu menangisi diri kita sendiri. Kita perlu bertobat dan mengajak orang lain untuk bertobat. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami akan dosa kami, memenuhi amanat-Mu. Semoga kami berani meratapi dosa-dosa kami. Bantulah kami bangkit dari dosa dan kelemahan kami, lalu mengusahakan hidup yang berkenan kepada-Mu. Bantulah kami untuk memperhatikan orang-orang yang menderita di sekitar kami, sebab Engkaulah Tuhan kami ini dan sepanjang masa. Tuhan, kasihanilah kami. Bapa kami yang ada di surga, Pemberhentian 9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hari semakin panas, jalan yang menuju puncak Golgota semakin menanjak. Tubuh Yesus yang semakin lemah tidak mampu menahan beban salib yang berat. Untuk ketiga kalinya Yesus jatuh. Tubuhnya terbanting di tanah yang berbatu-batu. Darah kembali mengucur dari luka-lukanya. Dengan sisa tenaganya, Yesus berusaha bangun. Yesus mau menyelesaikan perjalanan sampai ke puncak Golgota. Cintanya kepada manusia dan ketaatannya kepada Bapa yang memberikan kekuatan begitu besar kepada Yesus.